Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Khairunisa, mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Fisika yang sedang mengikuti program virtual internship Rakamin X Jubelio ini. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan secara singkat mengenai proyek akhir dengan topik Summarizing Promo Effectiveness Review program pada Omnichannel Jubelio. Harapannya setelah saya mengikuti program virtual internship ini dan menyelesaikan proyek akhir ini, saya dapat memahami secara menyeluruh dan memperkuat skill fundamental saya pada bidang reporting engineer ini. Baik, selanjutnya saya akan menge-share PPT tentang case study yang diberikan pada program ini. Nah, jadi case study yang saya akan jalani bersama Rakamin X Jubelio ini adalah Summarizing Promo Effectiveness Review Program pada Omnichannel Jubelio. Jadi di sini adalah challenge-nya, setiap 6 bulan sekali, Omnichannel Jubelio mengadakan promo effectiveness review untuk melihat efektivitas dari promo code terhadap total penjualan dari salah satu marketplace. Nah, sebagai reporting engineer, ada beberapa tasks yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengaplikasikan promo code dari tim budgeting, yang kedua, membuat tabel laporan khusus kuartal ketiga dan 4, yang ketiga, melakukan summary dan visualisasi dari hasil data tabel kuartal ketiga dan 4, dan yang terakhir, membuat shipping label khusus bulan Desember. Nah, langkah ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengerjakan case yang diberikan, yaitu terdapat PostgreSQL yang sudah terinstall pada laptop, dan selanjutnya terdapat Microsoft Excel, dan yang ketiga kita harus mendownload terlebih dahulu file SQL yang diberikan pada di bawah ini, tax5 SQL. Dan yang terakhir adalah membuat database tax5db dan lakukan restore file tersebut. Nah, selanjutnya apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka yang dilakukan ini adalah untuk case-nya adalah untuk challenge nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membuat table create dengan nama promo code dan melakukan importing promo code ke dalam database berdasarkan review dan approval akhir dari tim budgeting plan. Lalu ini merupakan linknya, kita diberikan link untuk melakukan import data ke dalam table yang sudah dibuat. Selanjutnya ini adalah membuat table baru dengan nama Q3 Q4 review. Nah, terus selanjutnya ini terdapat kita diberikan perintah untuk memasukkan kolom-kolom yang sudah diperintahkan, yaitu ada purchase date, total price, promo code, dan sales after promo. Dan perintah selanjutnya adalah transaksi sales yang diberikan hanya diambil dari bulan 1 Juli sampai 31 Desember 2022. Dan yang terakhir, case yang harus dilakukan adalah melakukan ekspor data ke dalam Excel dan membuat ringkasan tentang tren aktivitas total penjualan bulanan setelah terpotong promo dan tren bulanan perbandingan jumlah rasio penggunaan promo, dan yang tidak menggunakan promo menggunakan pivot table. Dan itu dilakukan pivot table secara terpisah. Dan terakhir adalah melakukan visualisasi data dari Q3 Q4 review terkait tren aktivitas total penjualan bulanan setelah terpotong promo dan tren bulanan perbandingan jumlah rasio penggunaan promo dan yang tidak menggunakan promo. Baik, saya akan beralih ke Postgre. Baik, di sini saya sudah beralih ke Postgre. Nah, untuk yang pertama adalah kita ada perintah yang tadi kita disuruh membuat database dulu, tax5db. Saya sudah membuatnya, dan apabila sudah, kita harus melakukan restore file yang tadi sudah diberikan. Nah, cara untuk merestore file sendiri ini adalah klik kanan, pilih restore. Nanti di sini kita pilih custom author dan kita pilih file yang sudah di-download tadi. Setelah sudah, nanti kita klik database tax5db-nya ini, kita klik kanan dan kita refresh.
Setelah kita refresh, nanti akan muncul tabel-tabel yang sudah terdapat dalam file tersebut. Lalu selanjutnya kita disuruh membuat tabel promo code. Nah, di sini kita membuat tabel promo code ini kita membuat dengan cara membuat dulu kolom-kolom tabel yang terdapat pada tabel promo code, yaitu ada promo ID, promo name, price deduction, description, dan duration. Nah, di sini setelah kita membuat ini kita blok dan kita running. Nanti kita refresh kembali tabel di sini dengan cara klik kanan, pilih refresh. Kalau sudah, nanti akan muncul tabel promo code. Nanti setelah sudah muncul, kita klik kanan lagi, kita pilih import. Nah, di sini kita pilih import, maka di sini kita pilih file yang sudah kita download tadi, yaitu promocode.csv. Oke, baik. Jikalau sudah, nanti kita coba periksa apakah file yang kita import apakah sudah berhasil, apakah belum. Dengan cara nge-query, yaitu select bintang from promo code. Di sini sudah berhasil dan ini merupakan hasil query dari promo code. Selanjutnya kita disuruh membuat tabel baru, yaitu dengan nama Q3 Q4 Review. Yaitu di mana kolomnya terdapat purchase date, quantity, price, total price, promo code, price deduction, dan price after promo. Dan di sini kita disuruh menginsert tabel Q3 Q4 Review ini dengan cara mengambil dari data-data kolom yang sudah ada sebelumnya. Dan ini merupakan caranya untuk mengisikan tabel Q3 Q4 Review. Dan karena yang diminta adalah dari 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022, maka kita menggunakan syntax between. Selanjutnya, case yang selanjutnya adalah kita mencari tren aktivitas total penjualan bulanan setelah terpotong promo. Nah, saya di sini melakukan case itu dengan cara nge-query menggunakan Postgres. Nah, di sini saya mencari dengan cara nge-query, yaitu tren aktivitas total penjualan bulanan setelah terpotong promo. Di sini adalah query-nya. Apabila saya running, mendapatkan hasil seperti ini. Dengan bulannya sudah dari bulan 7 sampai bulan 12. Dengan kuantitinya jumlahnya segini per bulan, price-nya sekian pada bulan 12, price deduction sekian pada bulan 12, dan price after promo sekian pada bulan 12, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta adalah total penjualan bulanan setelah terpotong promo, hanya total penjualan bulanan setelah terpotong promo, maka di sini saya persingkat lagi, saya filter lagi, yaitu dengan cara nge-query seperti ini. Jadi di sini hanya didapatkan dua kolom, yaitu hanya mendapatkan price after promonya saja. Yaitu pada bulan 12, yaitu 345131114, pada bulan 10 1933494850, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan beralih menuju ke Excel terlebih dahulu. Nah, setelah tadi data yang kita dapati, yang kita query sudah kita dapat, maka saya ekspor ke dalam Excel. Ini merupakan data yang sudah saya ekspor ke dalam Excel. Nah, di sini terlihat saya membuat dulu pivot table-nya dengan cara mengklik insert, lalu pilih pivot table.
dan didapatkan grand totalnya sekitar 1175901862. Dan di sini saya juga saya memvisualisasikan data tersebut ke dalam grafik. Di sini saya melakukan visualisasi data menggunakan grafik line, yaitu di sini oleh karena saya sudah memvisualisasikan data tersebut ke dalam grafik line, maka di sini terlihat bahwa tren aktivitas total penjualan bulan setelah terpotong promo terlihat paling 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 besar itu pada bulan ke-12, yaitu 345 13114. Baik, saya akan kembali ke Postgre. Baik, selanjutnya saya sudah kembali ke dalam Postgre. Di sini yang selanjutnya, case selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari tren bulanan perbandingan jumlah rasio penggunaan promo dan yang tidak menggunakan promo. Nah, di sini saya menggunakan query ini untuk mengetahui tren bulanan perbandingan jumlah rasio penggunaan promo dan tidak menggunakan promo. Nah, di sini saya akan query. Dan di sini didapatkan pada bulan 12 yang menggunakan promo terdapat 986 data dan tidak menggunakan promo adalah 550. Dan rasionya itu adalah 436. Dan pada bulan ke-8 yang menggunakan promo terdapat 479 data dan yang tidak menggunakan promo 436 data. Dan rasionya adalah 43 dan seterusnya pada bulan selanjutnya. Dan karena saya ingin mengetahui hanya rasio, di sini saya coba filter kembali untuk mengetahui hanya bulan dan rasionya saja. Ini saya mendapatkan query-nya, saya mengerjakan query-nya dan saya coba running dan dapatkan hasil rasionya sebagai berikut. Sama saja sama seperti hasil yang di atas. Dan karena tabelnya sudah diperoleh, maka kita kembali coba ke Excel. Nah, ini merupakan Excel yang tentang rasio. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang tidak saya filter karena untuk mengetahui secara jelas yang menggunakan promo yang mana dan yang tidak menggunakan promo yang mana. Serta saya juga menggunakan rasionya. Nah, di sini untuk itu saya membuat pivot table juga, yaitu pivot table seperti berikut. Dan setelah itu saya memvisualisasikan tersebut ke dalam grafik. Di sini saya menggunakan grafik bar. Nah, di sini terlihat bahwa pada bulan 12 ini sama juga pada seperti yang tren bulanan setelah promo, itu dia dipegang oleh bulan ke-12. Dan oleh karena itu sebenarnya sheet untuk case yang ini bisa menjawab case yang sebelumnya, mengapa nilai price after promonya ini dia cenderung lebih besar daripada yang lainnya. Karena apabila diselidiki terlihat juga bahwa apabila barang use promo, data use promo dan not use promonya ini kita jumlahkan, maka hasilnya akan lebih besar daripada yang lain. Atau dapat dikatakan penjualan pada bulan 12 ini lebih banyak daripada penjualan pada bulan yang lainnya. Dan total yang tidak menggunakan promo atau tidak dipotong harganya itu juga penjualannya lebih banyak daripada bulan yang lainnya, yaitu 550 penjualan. Oleh karena itu, apabila kita formulasikan dan kita jumlahkan, maka masuk akal apabila price after promonya ini mendapatkan jumlah paling besar pada bulan 12 daripada bulan yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke PPT yang sebelumnya. Oke. Untuk challenge nomor 4 ini adalah
membuat tabel create shipping summary dengan ketentuan membuat query untuk mengisikan tabel ini dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu terdapat kolom shipping date, seller name, buyer address, buyer city, buyer zip code, dan kode resi. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk melakukan export shipping summary dan membuat label shipping dengan layout 2 across dan 5 down dengan urutan format buyer name, buyer address, buyer city, buyer zip code, dan kode resi. Oke, kita akan beralih lagi ke Postgres. Oke. Di sini karena yang diminta adalah kita membuat table shipping summary dengan file yang sama, dengan data-data yang diminta juga sama, maka kita membuat meng-create shipping summary. Akan tetapi karena kita sebelumnya diminta membuat label shipping summary pada bulan Desember, maka saya membuat table shipping summary-nya itu 2 jenis, yaitu shipping summary secara all atau semua dan membuat shipping summary secara Desember. Nah, di sini kita membuat shipping summary yaitu dengan kolom shipping date, seller name, buyer address, buyer city, buyer zip code, dan resi code. Sama juga kepada shipping summary Desember, yaitu saya membuat kolom shipping date dash, seller name dash, buyer name dash, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, terus untuk selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nilai-nilai untuk ke dalam kolom tersebut dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara insert. Ini untuk semua, dan ini selanjutnya ini untuk yang bulan Desember. Di sini yang membedakan adalah di sini kita menambahkan sintak where dengan ketentuan tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2022 pada shipping date dan purchase date. Nah, setelah ini kita running dan berhasil, maka kita akan mengecek satu-satu. Di sini saya akan nge-running untuk shipping summary terlebih dahulu. Oke, ini didapatkan table shipping summary sekian dengan total row-nya ada 11.110, lumayan banyak, dan karena kita juga membutuhkan yang bulan Desember, maka kita running yang bulan Desember. Oke, didapatkan seperti ini. Dan ini lebih sedikit, yaitu 1.412. Oke, kita akan kembali lagi ke Excel. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah mengekspor tabel yang tadi ke dalam Excel. Ini shipping summary biasa dan ini shipping summary Desember. Oke. Baik, selanjutnya karena kita diminta untuk membuat label shipping summary, yang kita butuhkan adalah Microsoft Word. Yaitu saya akan share screen Microsoft Word yang saya sudah buat label shipping summary pada bulan Desember. Nah, di sini terdapat label shipping summary dengan ketentuan 2 across 5 down shipping summary pada bulan Desember. Nah, di sini terdapat nama, alamat, dan zip code. Nah, di sini untuk resi code-nya ini saya gunakan pada match fields pada bagian unique identifier resi code. Tujuannya adalah untuk membedakan antara kepunyaan dari masing-masing orang sebagai unique identifier agar tidak duplikat tujuannya. Oke. Nah, di sini
Di sini kita bisa pencet kiri, pencet kiri ini. Ini bisa terlihat. Jadi label shipping summer ini untuk memudahkan kita pada bulan Desember ini penjualan siapa saja yang membeli, alamatnya apa, zip code-nya apa, resikotnya apa, dan seterusnya untuk memudahkan. Ini sudah saya atur pada bulan hanya Desember saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.